Oke, shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Saya Yodi Kristia Diputra. Saya dari Departemen Media BPD 1 Jawa Tengah. Saya akan sedikit menjelaskan dan kita mau sama-sama belajar bagaimana membuat PowerPoint sendiri. Kita sudah tahu bagaimana pentingnya juga salah satu pentingnya kita menyampaikan khotbah ketika kita menyampaikan renungan, dan ini hanya menjadi sebuah bantuan agar jemaat semakin mengerti, jemaat semakin tahu apa yang kita sampaikan, khotbah-khotbah apa yang kita sampaikan, renungan-renungan yang kita sampaikan melalui PowerPoint ini bisa membantu jemaat semakin mengerti apa yang menjadi khotbah kita. Nah, kita mau belajar bahwa di dalam PowerPoint ini nanti akan ada konten, isi, apa yang mau kita sampaikan. Kemudian ada slide, slide itu gambar yang kita mau bagikan, dan presenter atau kita yang menyampaikan atau penyampai dari PowerPoint tersebut. Nah, kita mau belajar bagaimana prinsip dasar desain tersendiri. Nah, ini salah satu contoh desain dari PowerPoint. Sederhana saja, ini ada kutipan dari seseorang, kemudian judul, dan dibantu dengan gambar. Nanti akan ada pelajaran bagaimana kita tahu animasi, gradasi, dan kata kunci. Nah, yang kemudian kita mau belajar visualisasi. Henry Gibson mengatakan, a picture is worth a thousand words. Jadi, gambar bisa menceritakan lebih banyak daripada kata-kata. Contohnya ini, ketika sudut pandang kita berbeda, ketika kita mengatakan sesuatu tetapi orang lain ternyata menangkap hal yang berbeda, maka gambar bisa memberikan bantuan buat setiap kita agar apa yang kita sampaikan boleh dimengerti. Contohnya gambar ini, yang satu mengatakan 6, yang satu mengatakan 9, padahal keduanya benar, mereka memandang sesuatu dengan benar, tetapi ketika mungkin ada sesuatu yang berbeda, bisa menjadi sebuah perdebatan, bisa menjadi sebuah pertengkaran pada akhirnya. Tetapi kita mau belajar melalui khotbah kita mau sampaikan bahwa sesuatu yang kita sampaikan ini loh, ada gambarnya yang akan bisa membantu jemaat untuk mengerti apa yang kita sampaikan. Nah, nanti juga kita mau belajar tentang warna, gambar, dan icon. Nah, ini adalah contoh harmoni, contoh yang bisa kita lihat salah satu PowerPoint. Nah, nanti juga kita mau belajar tentang huruf, warna, dan slide master. Nah, yang kedua, nanti kita belajar PowerPoint itu tidak berdiri sendiri. Ada rekan-rekan dari PowerPoint, ada hal-hal atau ada item-item yang akan membantu PowerPoint kita bisa bekerja dengan baik, PowerPoint kita bisa tersampaikan dengan baik, dan PowerPoint kita menarik sehingga orang lain bisa lebih tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, ini adalah contoh-contoh tentang ini adalah contoh-contoh bantuan alat yang kita bantu. Nah, untuk icon atau lambang-lambang, logo-logo, ini kita bisa download dari beberapa website. Contohnya Flaticon, kemudian Icons 8, Non-Project. Kita bisa mendapatkan icon banyak, namun sebelumnya boleh saya sampaikan bahwa di Microsoft PowerPoint pun sudah menyediakan icon, tetapi bisa ditambah dengan icon-icon yang disediakan oleh website. Kemudian font juga begitu, bentuk huruf PowerPoint sudah diperlengkapi dengan banyak huruf, tetapi ada huruf-huruf yang mungkin ingin kita tambahkan, kita bisa mendownloadnya melalui Google Font. Kemudian ada DaFont, ada font Squirrel, ada font Pair. Nah, kita bisa mendownload dan menambahkan jenis-jenis font yang mungkin akan membantu bentuk, membantu semakin menjelaskan apa yang mau kita sampaikan. Kemudian foto juga demikian, kita bisa menaruh foto-foto yang ada di dalam galeri kita, tetapi juga bisa menambahkan foto yang ada
melalui download, yaitu di dalam Pixabay, FreePik ada, Unsplash, Envato, dan lain-lain. Masih banyak Bapak Ibu di lain-lain, di Google pun demikian banyaknya, begitu berlimpahnya icon yang ada, dan itu akan membantu setiap kita untuk menyempurnakan PowerPoint kita. Nah, kemudian ini juga ada alat bantu yang agar menolong kita membentuk PowerPoint kita, menjahit PowerPoint kita. Ada namanya converter, mengubah dari PDF ke Excel, mengubah dari PowerPoint ke PDF, dan lain sebagainya. Mengubah gambar, mengubah banyak hal. Kita bisa memakai aplikasi-aplikasi ini, JPEG, Pix, SVG, Cloud Converter. Kemudian kita juga bisa menghapus latar belakang, yaitu melalui Remove BG. Kita menghapus latar belakang, kita bisa mengambil objek yang kita inginkan melalui aplikasi Remove BG di dalam internet kita. Kemudian untuk skema warna pun demikian. Di internet menyediakan banyak hal, salah satunya ketika kita mau bermain dengan warna, maka kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi berikut ini, Scheme Color, terus Color, dan Adapt Color CC. Ini bisa membantu setiap kita untuk kita menyempurnakan PowerPoint kita. Nah, yang ketiga, kita mau belajar bagaimana persiapan yang harus kita siapkan, apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengerjakan PowerPoint kita. Persiapan kita nanti akan install font, kalau kita butuh install font. Kemudian yang kedua, rasio slide. Jadi ada rasio slide yang harus kita ketahui. Kemudian ada slide master, ada grid, dan ada color palette. Kita mau belajar bagaimana kita menginstal font. Nah, ini adalah contoh-contoh font yang bisa kita download tadi dari DaFont, Google Font. Kita bisa mengambil salah satu contoh font, yaitu ini ada satu folder font Poppins. Kemudian di sini pun banyak berbagai macam font dari Poppins tersebut. Black, ada black italic, miring, hitam. Bold itu tebal, bold italic berarti tebal hitam. Extra bold, extra tebal, extra bold italic, extra tebal dan miring, dan lain sebagainya. Kita bisa install for all users. Ini bisa kita kerjakan ketika kita ingin menambah font. Nah, kemudian kita juga harus tahu bagaimana rasio slide. Ada dua rasio yang biasa kita gunakan. Kalau Bapak Ibu melihat bahwa ada yang persegi, ini adalah rasio standar 4:3. Ini biasanya kotak demikian. TV zaman dahulu mereka pakai standar 4:3, tetapi TV zaman sekarang menggunakan rasio 16:9. Demikian juga dengan HP. HP kita juga sebagian besar sekarang menggunakan rasio 16:9. Tinggal keperluan dari Bapak Ibu, apa yang ada di gereja Bapak Ibu, kemudian LCD, proyektor, atau TV apa yang Bapak Ibu gunakan, nanti bisa disesuaikan di dalam sini. Jadi ada di bagian atas, kemudian klik desain, di dalam desain ada slide size, dan ada dua pilihan, standar dan widescreen. Ini yang umum digunakan di gereja-gereja. Dimanapun kita berada, ini dua ukuran ini yang umum digunakan, yaitu ukuran standar 4:3 dan ukuran widescreen 16:9. Kemudian kita juga harus mengenali slide master. Nah, di PowerPoint sudah ada slide master, sesuatu yang bisa kita kembangkan. Jadi di sini di dalam view, kemudian slide master. Nah, di sini nanti ada slide master, apa yang akan kita tulis, dan kemudian kita bisa membagi sub-subnya. Jadi misalkan ini kita poin 1, kemudian kita bisa membagi poin-poin tersebut di dalam sub-sub poin. Seberapapun Bapak Ibu bisa kembangkan khotbah Bapak Ibu, kemudian bisa memberikan banyak hal, memberikan banyak inputan buat setiap jemaat yang ada. Nah, kemudian kita mau belajar tentang grid. Nah, di sini ada grid. Grid adalah alat bantu agar kita bisa tahu
bahwa slide yang kita kerjakan, slide yang ada itu bentuknya vertikal ataupun horizontal. Kemudian ada guides atau bantuan yang membantu kita untuk menolong di mana sih slide kita, apa kedudukan slide kita, apakah itu poin utama, apakah itu subpoint, kemudian apakah itu hal-hal penting yang lainnya. Itu ada di dalam grid ini. Nah, yang terakhir di dalam color palette, kalau Bapak Ibu lihat, maka di dalam Microsoft PowerPoint sudah membantu, sudah menolong di dalam jenis-jenis pewarnaan. Ada yang demikian. Jadi ini akan menolong setiap kita. Ini adalah varian-variannya, kita bisa klik bagian ini sehingga akan muncul banyak varian. Dan kalau kita mau mengembangkan lagi, bisa dikembangkan. Dan ini adalah contoh-contoh yang bisa kita pakai. Ini adalah setelan default dari PowerPoint, sehingga kita bisa juga memakai apa yang disediakan oleh PowerPoint. Dan ini menolong, jadi perpaduan warna yang tepat akan membantu setiap jemaat. Jika mungkin terlalu terang, bisa kita redupkan, bisa kita sesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada banyak, ini adalah contoh-contoh warna yang bisa kita padu-padankan. Jadi di dalam satu bagian ini bisa kita padu-padankan. Jadi warna ini cocok dengan ini, warna ini cocok dengan ini. Itulah kegunaan dari PowerPoint, bisa membantu kita agar jemaat mengerti, tetapi juga melalui melalui perpaduan warna ini juga bisa memancing agar jemaat bisa tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kita juga ingin tahu bagaimana fitur-fitur dasar yang diberikan oleh PowerPoint. Nah, ada beberapa, yaitu merge shape, nanti menggabungkan bentuk, kemudian ada color filter, kemudian ada compress picture, kemudian ada cropping picture, dan remove background. Kita mau belajar bagaimana kita menggabungkan bentuk. Kita mau menggabungkan bentuk merge shape. Nah, di sini ada beberapa hal. Jadi, fitur ini baru aktif jika minimal ada 2 objek terpilih untuk menggabungkan minimal 2 buah objek atau 2 buah bentuk. Jadi ada union, menggabungkan 2 bentuk ini sehingga menjadi seperti ini, 2 lingkaran, kemudian ketika kita klik union, maka ini menjadi 1. Kemudian ada combine, ketika kita klik combine, maka akan demikian. Kemudian klik fragment maka akan terputus bentuk luarnya, jadi menjadi seperti ini. Ada intersect diambil di tengah-tengahnya saja, jadi bagian ini saja yang kita pakai dan bagian yang di luar ini nanti akan terbuang. Terus ada kemudian subtract, yang bagian atas saja yang disisakan, yang bawah terpotong oleh objek yang lain. Ini contohnya, ketika kita klik union, maka seperti ini. Nah, jadi seperti ini ketika kita mengklik union. Kemudian, combine akan menghapus area yang beririsan di antara 2 buah shape. Jadi akan menghapus area yang beririsan di antara 2 buah shape. Contohnya seperti ini, lingkaran 1, lingkaran 2, ketika kita blok keduanya, kita pilih kedua objek ini, kemudian kita klik combine, maka hasilnya seperti ini. Yang beririsan akan terpotong, tengahnya akan hilang. Kemudian ada juga fragment. Ketika fragment adalah memecah semua area yang beririsan menjadi objek individu yang terpisah-pisah. Ini contohnya tadi, sama. Nah, ketika diklik fragment, maka yang di sini akan hilang. Kemudian ada lagi intersect. Intersect memasukkan objek di bawah ke objek yang ada di atasnya. Jadi objek yang di bawah akan dimasukkan ke objek yang di atasnya. Yang di bawah hijau, yang di atas kuning. Kemudian ketika kita klik intersect, maka yang di bawah yang hijau tadi yang hilang
yang hijau hilang ini, bagian ini akan terpotong dan disisakan hanya sebagian ini. Kemudian yang terakhir adalah subtract. Ini contoh, ini Pak Kris Hendrika. Kemudian ini lingkaran, ketika kita gabungkan, maka akan jadi seperti ini. Jadi foto yang pertama ini, kemudian lingkaran ini digeser ke tengah sini, kemudian ketik intersect, diklik intersect-nya, maka menjadi foto lingkaran. Bapak Ibu bisa mengganti lingkaran ini kotak, bentuk apapun bisa dipakai. Kemudian ini subtract, jadi ini foto yang tadi, kemudian ada kata atau nama Handri, kemudian kalau kita gabungkan maka akan menjadi seperti ini. Nah, ini sesuai dengan imajinasi dan kreativitas kita masing-masing. Itu contoh intersect. Kemudian yang terakhir subtract, memotong sebuah objek shape dengan objek lainnya. Nah, ini contohnya hijau, ini tetap sama seperti tadi. Nah, jadi yang di full kuning ini tadi hilang semua. Termasuk yang ada di bagian hijau yang tadi kena kuning, jadi ini ikut terpotong. Ini kotak, kemudian ini lingkaran. Ketika kita klik subtract, maka kotaknya terpotong setengah lingkaran. Contohnya. Nah, kemudian ada juga fitur yaitu remove background, atau kita bisa langsung ke internet, kita ketik remove BG, maka muncul, kita bisa menghapus background. Ini contohnya foto saya, ini foto aslinya, backgroundnya gunung, kemudian kita masukkan ke internet di website remove BG, maka yang tersisa hanya foto saya, dan background yang ada di belakangnya semuanya hilang. Ini bisa kita gunakan untuk kita membuat PowerPoint. Nah, kemudian kita mau studi kasus, bagaimana contoh-contoh yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kita bisa memakai gambar dan kata. Contoh kasus 1. Nah, ini bukan PowerPoint. Strategi dan operasi merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan. Ada 4 kategori perusahaan berdasarkan gabungan antara strategi. Ini adalah khotbah yang harusnya kita sampaikan, tetapi bukan PowerPoint. PowerPoint adalah power, itu kekuatan, point. Jadi kita harus menggunakan poin-poin itu sebagai kekuatan. Ini salah satu contoh, ini bukan PowerPoint karena ini menuliskan semua yang ada, yang mau kita sampaikan ke dalam tulisan. Sebaiknya tidak demikian. Atau bisa dikembangkan demikian. Ini level berikutnya. Hal-hal yang ditebali, di garis tebal, ini diberikan penekanan. Jadi diberi warna berbeda, ini yang baik, tidak baik, kemudian contoh-contohnya, ini ada perubahan tetapi tidak demikian Bapak Ibu. Nah, ini lebih penting, ini lebih baik lagi. Belakangnya ada gambar, di atasnya ada kalimat-kalimat yang mau kita sampaikan, strategi baik dan operasi baik menjadi winner, pemenang. Ini contoh gambar yang bisa membantu kita bagaimana sih pemenang tersebut dan lain sebagainya. Nah, ini lebih baik lagi. Nah, tetapi ini yang paling baik. Jadi gambar 1, kemudian ada gambar 2. Nah, pasti pendengar tidak akan tahu kalau belum kita jelaskan. Ini adalah contoh PowerPoint yang benar. Kita hanya menyampaikan poin-poin, meskipun isinya sama seperti gambar yang sebelum-sebelumnya, isinya sama, tetapi penyampaiannya berbeda. Ini kalau strateginya semakin tinggi, berarti dan operasinya semakin baik, menjadi pemenang, dan lain sebagainya. Itu tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini lebih baik lagi. Meskipun kalau jemaat melihat pasti tidak akan tahu. Nah, itulah fungsinya PowerPoint. PowerPoint memberikan poin-poin apa yang mau kita sampaikan, tetapi nanti pada akhirnya jemaat atau orang yang mendengarkan renungan kita, mendengarkan apa yang kita sampaikan, mereka akan fokus juga kepada kita. Mereka tidak hanya berfokus kepada layar, tetapi mereka juga berfokus kepada
diri kita yang akan menyampaikan isi dari materi tersebut. Nah, itu contoh kasus yang pertama, kita mau belajar tentang kasus yang kedua. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk shape yang ada di insert, menu insert ada, kemudian ini adalah salah satu bentuk, bisa lingkaran, bisa kotak, bisa bentuk seperti ini, banyak bentuk yang disediakan. Nah, ini salah satu contoh gambar ketika gereja kami, GCI Immanuel Boyolali, berbagi telur pada Paskah beberapa tahun yang lalu. Ini gambar, sudah ada gambar, tetapi sepertinya kurang menarik jika gambar hanya kotak saja. Kita mau menggabungkan antara bentuk yang pertama dengan gambar ini. Dan ditambah dengan ayat atau quotes yang mau kita sampaikan. Baik quotes kita, ataupun ayat, ataupun quotes dari orang-orang penting, orang-orang ternama bisa kita tuliskan. Jadi ini saya mengambil Lukas 6 ayat 38 agar cocok dengan gambar yang mau saya sampaikan. Nah, jika digabungkan maka menjadi seperti ini. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik dan lain sebagainya. Ini contoh PowerPoint. Nah, kemudian kita mau belajar di dalam kasus yang ketiga. Ini seperti tadi, kita pakai remove BG. Ini gambar yang asli, kemudian kita masukkan ke remove BG. Tersisa hanya gambar orangnya saja. Nah, kemudian gambar orang digabung dengan lingkaran. Nah, kalau hanya lingkaran kemudian ditaruh di gambar, maka akan terpotong di dalam lingkaran. Tetapi saya menggabungkan dengan gambar ini, saya tempelkan di bentuk ini sehingga ada bagian-bagian tubuh saya yang keluar dari frame yang ada. Kemudian bisa ditambahkan dengan garis-garis di luar ini dan lain sebagainya. Kemudian dikasih quotes, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali dan lain sebagainya. Itu adalah contoh, dan kiranya ini sedikit banyak membantu setiap kita agar kita bisa semakin mengembangkan apa yang ada di dalam pelayanan kita. Saya mau memberikan sebuah pesan bahwa melalui PowerPoint bukan segalanya, tetapi yang mau kita sampaikan adalah itu yang utama. Yang utama adalah bukan PowerPoint-nya, tetapi apa yang kita sampaikan. Dan PowerPoint membantu setiap kita untuk kita menyampaikan khotbah kita, menyampaikan pemikiran kita, menyampaikan materi kita kepada audiens, kepada jemaat, sehingga jemaat semakin memahami, jemaat semakin mengerti. Dan saya mau membagikan satu hal lagi, selain PowerPoint ada juga, yaitu Canva. Saya mau bagikan satu buah aplikasi yang akan membantu kita di dalam membuat PowerPoint. Jadi kalau PowerPoint ini di dalam komputer, di dalam HP juga sudah ada. Ini secara offline, tetapi ada juga alat bantu untuk menyampaikan PowerPoint, yaitu melalui aplikasi Canva. Oke, selanjutnya ada alat bantu juga selain PowerPoint, Microsoft PowerPoint, kita bisa memakai namanya Canva. Ini Canva, jadi di sini kita bisa membuat presentasi, kita bisa membuat dokumen, tulisan-tulisan, kita bisa membuat logo, kita bisa membuat posting-posting, kita juga bisa membuat ID card, kita bisa membuat sertifikat, kita bisa membuat dokumen-dokumen A4, kemudian sosial media, Instagram, YouTube thumbnail, video, story, info, kemudian membuat banyak hal dari sini. Kita bisa membuat banyak hal dari Canva. Canva adalah sebuah aplikasi yang berbayar dan gratis. Jadi ada yang namanya ini Canva Pro, ada juga yang gratis. Jadi nanti yang ada lambang mahkota itu adalah berbayar, tetapi kita juga bisa memakai yang gratis-gratis saja. Nanti kita akan pakai yang gratis. Kita mau membuat PowerPoint tentang sebuah khotbah. Kita pilih
seperti yang tadi saya katakan di dalam PowerPoint, jadi ada dua tipe layar. Kita pakai yang 16:9, ini yang umum digunakan. YouTube pakai 16:9, TV pakai 16:9, HP juga rata-rata 16:9. Kita pilih create blank, kemudian akan muncul seperti ini. Dan ini ada contoh-contoh yang bisa kita pakai. Nah, jadi kalau tidak ada logo mahkota di bagian bawah, kanan bawah, di bagian kanan bawah, maka itu adalah gratis. Kita bisa memakainya, kita bisa mendownload nantinya menjadi PowerPoint yang bisa kita bagikan. Jadi seperti ini adalah Pro, jadi ini berbayar, kita bisa memakainya tetapi nanti tidak bisa di-download karena ini harus berbayar dulu. Jadi ada banyak pilihan, ada ribuan pilihan, kita bisa memakai semuanya. Bapak Ibu bisa memakai yang gratis, bisa memakai yang berbayar, tergantung Bapak Ibu sendiri. Ini adalah contoh-contoh yang berbayar. Kita coba pilih salah satu yang tidak berbayar. Nah, ketika kita pilih salah satu, kemudian kita pilih mana yang mau kita pakai. Contohnya kalau kita memakai ini sebagai judul kita. Contohnya ini gambarnya laut, jadi mungkin pertolongan Tuhan. Petrus berjalan di atas air. Contohnya seperti ini, Petrus berjalan bersama Yesus. Bersama Yesus. Ini kepanjangan, bisa kita kecilkan ukuran fontnya, sehingga ini sesuai Bapak Ibu saja. Bagaimana Bapak Ibu bisa dengan kreativitas Bapak Ibu memakai setiap apa yang disediakan oleh aplikasi ini. Petrus berjalan bersama Yesus. Kemudian ini bisa diberi subjudul atau apapun, atau khotbah, atau nama dari pengkhotbahnya by, atau oleh nama yang khotbah di Kristia. Bisa pakai demikian, kita kecilkan, kita atur di mana letaknya. Nah, ini kita bisa memberikan efek-efek yang ada, yang tersedia. Kita bisa animasi, nanti seperti di PowerPoint bisa dianimasikan, muncul seperti ini. Ini kecepatannya berbayar. Kalau berbayar, maka muncul seperti ini Bapak Ibu. Kalau gratis, maka seperti ini, sesuai dengan default, muncul. Nah, bebas Bapak Ibu mau berinovasi seperti apa. Ini contoh judul, berjalan bersama Yesus. Kita mau tambah poin pertama, kita mau poin pertama apa, kita buka lagi di elemen, di desain. Nah, ini contohnya yang tadi. Kita pilih salah satu, mungkin ini. Nah, ini muncul ini, kita bisa ganti gambarnya. Kita delete, yang gambar default kita delete, kemudian kita tambah di elemen. Elemennya contoh berarti perahu. Contoh perahu, kita bisa milih foto atau memilih grafik. Grafik ini gambar yang tidak ada backgroundnya Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Ini adalah contoh-contoh. Jadi yang ada mahkotanya profesional berarti berbayar, yang tidak ada berarti gratis. Ini grafik, kemudian kita bisa menambahkan foto. Contohnya seperti ini. Nah, foto pun bisa kita edit, bisa kita kembangkan. Dari foto ini nanti ada remove BG, jadi ini nge-remove backgroundnya, tetapi ini berbayar. Kemudian kita bisa memberikan filter, berubah warna. Demikian, tergantung Bapak Ibu mau memberikan warna seperti apa, bisa kita gunakan semuanya. Kalau ini masih gratis, soft, dan lain sebagainya. Kemudian kita edit. Yesus tidur di kapal.
Ini contoh-contoh yang bisa kita kerjakan melalui Canva. Ini contoh mungkin poin pertama, kemudian nanti ada poin atau subpoin yang akan menjelaskan, kita beri duplikat. Duplikat itu berarti menduplikat poin, menduplikat slide yang sebelumnya. Yesus tidur di atas kapal, murid kebingungan, murid kelabakan, murid apa namanya, ketakutan menghadapi badai. Nah, ini, nah, bebas nanti di siapa. Kemudian ketika mau menambah lagi, kita kembali ke desain ini, kembali kepada desain, kemudian kita cari bentuk yang lain. Kita bisa memberikan seperti ini, full gambar, kalimatnya atau poinnya kecil aja. Kita bisa ganti gambar ini dengan gambar yang ada, dengan gambar yang tersedia di dalam Canva, atau kita bisa mengupload gambar yang kita punya. Mungkin kita punya gambar, kita punya contoh gambar, contohnya ini yang sudah saya upload, kemudian kita taruh di sini. Nah, ini bisa kita pakai. Kemudian ketika kita mau memberi, contohnya, karena contohnya ada satu box kalimat, kita bisa menambahkan di dalam teks. Kita bisa memakai ini semua. Nah, kita bisa memakai default yang disediakan Canva. Di sini ada yang berbayar, ada yang tidak. Bapak Ibu bebas memakai semuanya itu. Contohnya seperti ini. Maka akan langsung muncul. Kita bisa edit tulisan-tulisan yang ada. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kita pakai. Jika sudah selesai, jika contohnya khotbah kita sudah selesai, maka kita perlu mengkonvert. Kita bisa langsung bisa pakai ini ketika kita khotbah online, ketika kita khotbah melalui HP, maka kita bisa langsung present. Ini akan muncul seperti ini. Nah, langsung muncul apa yang mau kita sampaikan, PowerPoint yang mau kita bagikan. Ini contohnya. Atau kita bisa download, jadi klik share, kita bisa download PowerPoint kita bisa ubah menjadi PDF. Jika kita mau bagikan ke jemaat melalui HP, ketika kita sharing di dalam KKA, ketika khotbah mungkin bisa kita share ke grup sehingga Bapak Ibu jemaat bisa punya PowerPoint, tidak selalu bergantung pada proyektor. Meskipun mungkin di gereja kita tidak ada proyektor, Bapak Ibu tetap bisa memakai PowerPoint dan bisa di-share ke grup jemaat. Nanti jemaat bisa membuka dan mendownload yang kita bagikan. Mereka bisa melihat melalui HP masing-masing. Bisa ada beberapa pilihan, jadi ini ada formatnya PDF, kemudian ada PowerPoint, PPTX, bisa dibagikan melalui MP4, jadi di dalam bentuk video bisa, kemudian JPG, gambar satu persatu, bukan PowerPoint, bisa, PNG juga gambar, dan lain sebagainya. Contoh PDF, kemudian tinggal kita download. Slide ini kita memilih mana saja yang akan di-download, semuanya kita download. Kalau sudah benar, all page, dan kemudian kita download. Nah, ini nunggu downloadan selesai. Contohnya kita akan buka ketika sudah selesai. Ini contoh. Nah, ini contoh PDF. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan ini di HP, bisa mengerjakan ini di laptop, di komputer, dan kemudian bisa kita download, bisa kita share ke jemaat, sehingga jemaat bisa tahu apa yang mau kita sampaikan, kisi-kisi apa, kemudian poin-poin apa yang penting buat jemaat, sehingga jemaat bisa semakin mengerti apa yang
kita sampaikan. Ini contohnya sudah jadi PDF. Nah, ini selain membuat khotbah, di dalam Canva ini bisa memberikan banyak hal. Contohnya bisa kita membuat thumbnail, membuat postingan-postingan, bisa kita kerjakan dengan itu. Nah, ini adalah yang saya gunakan. Ini contoh beberapa waktu yang lalu ketika ada pasca sekolah minggu, saya menggunakan ini. Kemudian ada lagi di dalam ibadah pernikahan juga saya menggunakan ini. Ini contoh yang saya pakai. Kemudian ada lagi ini ketika gereja GCA Boyolali ulang tahun ke-50, saya menggunakan ini. Dan mungkin ibadah-ibadah mingguan, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Ini contoh ibadah mingguan. Nah, ini contoh ibadah mingguan. Jadi sebelum hari Minggu, Bapak Ibu bisa share ke jemaat, apa sih khotbah minggu ini, apa sih yang mau disampaikan oleh Pak Pendeta, Bu Pendeta kepada jemaat. Ini contohnya, Yesus domba Allah. Ini contoh percaya meskipun tidak melihat. Ini contoh thumbnail atau gambar yang saya share di sosial media gereja. Ini contoh-contoh yang saya pakai. Ini contoh ketika doa 10 hari di gereja kami dengan berbagai judul, hari ketiga, hari keempat, dan lain sebagainya. Nah, semuanya bisa kita gunakan, bisa kita pakai, dan kiranya apa yang saya bagikan bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, ada yang mau ditanyakan, nanti Bapak Ibu bisa langsung kontak ke WA saya, di grup di grup Stronger, Yodi Kristia. Nanti saya bisa membantu Bapak Ibu apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan dari gereja, mungkin secara spesifik berbeda satu sama lain, nanti Bapak Ibu boleh sampaikan, dan sebisa saya akan membantu di dalam Bapak Ibu. Dan kerinduan Departemen Media, kerinduan BPD 1 Jawa Tengah, setiap kita boleh maju, kita modern, kita terdepan, gereja-gereja dimanapun kita berada, baik di desa maupun di kota. Kita percaya ketika kita maju, ketika kita menjadi modern, ini menjadi satu cara agar kita boleh menarik jemaat, dan kiranya melalui apa yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu. Sekian, terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.